Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membuat konten tentang sebuah buku yang menarik gitu ya. Buku ini berjudul tentang Black Box Thinking, Why Most People Never Learn from Their Mistakes, yang dikarang oleh Matthew Shea, author of Bones. Bones itu ibarat sebuah bola ya kan, yang dimana pengarang-pengarangnya ini gitu ya mengetahui sebuah kotak khusus yang ada dalam pikiran manusia gitu ya. Di sini black box thinking itu dikiaskan dalam sebuah bukunya ini, yaitu menjelaskan bahwa pikiran itu ya memang sangat luas sekali pikiran manusia itu. Tapi ada beberapa pikiran khusus gitu ya, sebuah kotak khusus gitu yang dimana itu adalah inti dari segala pikiran manusia itu, yang mungkin kita bisa tahu gitu ya, atau bisa juga tidak gitu. Tapi ini memang tergantung dari konteks apa ya akan kita ambil dari segi pemikiran dari orang itu gitu ya. Nah, untuk kita lanjut ini gitu ya, di sini saya menemukan buku yang unik gitu ya. Nah, penjelasan saya gitu ya, mengapa buku ini bisa unik gitu ya. Dikarenakan kotak hitam pikiran manusia itu belum pernah ditelisik ya kan. Black box thinking gitu ya, banyak konspirasi mengenai pikiran manusia gitu ya, karena pikiran manusia itu tidak bisa diprediksi dan hanya kita bisa tahu gitu dari situasi yang orang lakukan saja gitu ya, seperti halnya gitu ya kan orang sedang memikirkan sesuatu tapi kita kan tidak tahu ya mereka itu sedang berpikir apa gitu ya, karena kita bukan cenayang gitu ya, maksudnya tidak bisa tahu gitu ya apa yang ada dalam pikiran manusia saat sedang berpikir gitu ya. Namun kita bisa mengetahui gitu ya bahwa ada yang mengatakan bahwasanya mata itu adalah jendela hati gitu. Nah, jendela hati ini gitu kita bisa lihat gitu situasi pikiran itu dalam matanya gitu ya. Karena mata, atau mungkin dari sebagian penelitian juga mengatakan bahwasanya mata itu adalah organ visual yang dekat dengan otak gitu ya. Jadi apa-apa yang terlihat oleh mata kita bisa lihat, menentukan pikirannya gitu. Tapi sebenarnya itu nggak salah juga sih. Tapi ada hal-hal yang nggak diketahui juga kan dalam sebuah pikiran itu gitu ya. Nggak bisa kita tafsirkan asal benar saja menurut kita sendiri gitu kan. Nah, maka dari itu gitu ya, kita juga harus tahu gitu mengenai sebuah bakat ya kan, kemampuan orang ya kan. Mengapa sih kita banyak orang yang meremehkan seseorang gitu ya, tapi tidak tahu gitu ya cara orang itu menentukan progres ke depannya dia sendiri itu seperti apa gitu ya, dan mengapa dia bisa tiba-tiba lebih sukses daripada kita gitu ya, karena memang suatu tujuan mereka tuh yang tidak kita sadari gitu ya. Memang banyak sih gitu ya kasus-kasus seperti itu gitu. Oke, selain itu juga mungkin ada sedikit teka-teki ya kan, kode cewek yang rumit bagi cowok juga gitu ya. Manusia itu ibarat piringan hitam yang tidak tahu jika tidak diputar piringan hitam itu gitu ya. Karena kenapa saya bisa sebut karena kita bisa mengetahui kode cewek ya, maksudnya hanya gambaran saya aja gitu ya, bukan benar-benar memang bisa ditafsirkan, tapi kan memang adalah progres cara-caranya gitu ya dalam sebuah buku ini gitu ya. Kita kebanyakan itu kalau kode-kode perempuan itu ya kita lebih ke arahnya ke komunikasi verbal, non verbal dibanding komunikasi verbal gitu. Nah, untuk komunikasi non verbal gitu ya, itu memang lebih banyak dibahas gitu ya dalam buku ini gitu ya. Karena memang apa yang kita ucapkan itu sendiri belum tentu itu bisa menentukan sebuah pikiran yang ia gagaskan itu gitu ya. Karena memang kan suara itu mungkin bukan gagasan yang sebenarnya gitu ya. Gitu. Apa yang kita pendapat gini-gini ya kan, belum tentu menurut orang lain benar ya kan. Tapi kalau kita memang benar-benar memikirkan gitu ya pendapat orang lain itu seperti apa ya kan, kenapa dia bisa menentukan keputusan yang bisa menentukan pikiran keputusannya seperti itu gitu ya, yang memang bukan bagian dari pikiran kita ya kan. Ya karena kan memang kan segala sesuatu itu kan memang misteri ya, apalagi kan masa lalu masing-masing orang kan kita tidak tahu gitu ya, kalau memang bukan dari kejadian yang sekarang ini gitu ya. Kenapa banyak fenomena yang terjadi dalam kehidupan ini gitu ya. Nah, salah satunya adalah fenomena unik yang ada dalam buku ini gitu. Nah, maka dari itu
Saya akan menjabarkan sedikit-sedikit gitu ya. Di sini banyak sekali kiasan-kiasan waktu gitu ya. Oke, kita geser dikit gitu ya. Black box thing. Why most people never learn from their mistake but some do. Ini ada, nah, ini ada tanggal rilisnya gitu ya, di New York tahun 2015 ya. Copyright. Di sini bukunya saya download di internet, tapi menarik sekali gitu ya. Saya baru selesai membacanya, tapi banyak sekali gitu pelajaran-pelajaran penting gitu ya yang didapat dalam buku ini gitu ya. Seperti The Logic of Failure ya kan. Bagaimana kita bisa mengetahui gitu ya kejadian-kejadian yang paradoks atau memang kejadian-kejadian yang dulu menurut yang dia alami gitu ya, tapi bisa terulang terjadi ya kan. Tapi kejadian-kejadian yang berulang-ulang itu bisa mengantarkan seseorang itu sukses gitu ya. Suksesnya itu bukan hanya karena memikirkan kegagalan dia aja gitu, tapi dia bisa berhasil menentukan kesuksesannya karena memang lalu diingat gitu ya, lalu mengingat-ingat proses-proses yang dia alami gitu. Lalu confronting complexity ya, di sini ada beberapa poin-poin penting gitu ya dalam setiap chapternya gitu ya. Di sini small step and giant leaps gitu ya. Tapi yang bagian menariknya itu adalah di chapter 10 gitu ya. Ini bagaimana sebuah kegagalan itu gitu ya bisa mengatur sebuah inovasi gitu ya. Yang dimana mungkin kan kalau orang gagal itu kan dia tidak bisa berpikir apa-apa gitu ya. Tapi berkat kegagalan itu juga dia menumbuhkan sebuah inovasi yang memang berbeda dari manusia yang lainnya gitu ya. Kenapa manusia itu bisa menciptakan pesawat gitu ya. Bahkan sebelum pesawat itu diciptakan, mungkin banyak orang-orang yang berpikir gitu ya, pasti gagasan-gagasan tentang setiap pesawat itu harus dibukukan terlebih dahulu gitu ya, sampai beratus-ratus buku baru bisa menjadi pesawat. Tidak, faktanya itu tidak gitu ya. Tapi yang namanya sebuah pesawat itu adalah sebuah progres, bayangan atau rekayasa dari manusia itu sendiri gitu ya, yang menggambarkan gitu ya. Karena memang kan bagian-bagian dari sebuah pesawat itu tidak kompleks juga cara-caranya gitu ya. Seperti Pak Habibie ya kan, yang dari Indonesia gitu. Nah, yang presiden ketiga Republik Indonesia gitu. Nah, dia itu kan sebuah orang yang jenius ya di Indonesia, satu-satunya dan sekaligus pemimpin negara kita ini gitu. Nah, bagaimana dia kok bisa menciptakan sebuah pesawat gitu ya, yang dimana gagasan-gagasan pesawatnya itu yang selepas dia kuliah di Jerman ya kan, bisa terkenal gagasan-gagasannya itu di seluruh dunia gitu. Bahkan Amerika Serikat itu sendiri gitu ya mengakui gitu ya bahwa skill dan ability Pak Habibie itu luar biasa gitu ya. Karena oke, sampai sini ya, the big picture ya kan, defining acknowledgement, large index dan lain-lain. Jadi kesimpulan dari sebuah buku ini gitu ya yang saya dapat gitu ya, kita lihat aja sekilas. Nah, di sini ada urutan-urutan waktu PM ya kan. Lalu di sini, nah ada gagasan-gagasannya. Kalau kita baca ya kan, meskipun cepat gitu ya, mohon maaf aja gitu ya, biar dipercepat. Memang sini ada banyak-banyak kiasan-kiasan waktu yang harus kita pahami gitu ya, karena memang banyak-banyak kiasan-kiasan waktu ya kan. Nah, oke, sampai ke bagian terakhir gitu ya. Di sini inovasinya banyak sekali gitu ya. Bagaimana sebuah pesawat itu bisa menjadi sebuah, sini kiasan itu inspirasi dari penulisnya ini yang saya tangkap itu, dia itu mendapatkan inspirasi dari sebuah pesawat gitu ya, yang dimana pesawat itu punya black box gitu, kotak hitam gitu ya, yang berisi tentang rekaman-rekaman gitu ya, kejadian-kejadian aktivitas-aktivitas selama di pesawat gitu ya. Lalu ketika pesawat itu jatuh ya kan, itu hanyut di laut, sungai dan lain-lain gitu. Yang dicari itu adalah rekaman black box-nya kan, black box thinking gitu. Nah, bagian dari inspirasi penulisnya mungkin dari seperti itu gitu ya, dari black box thinking gitu ya. Bagaimana rekaman-rekaman aktivitas-aktivitas selama berada di pesawat itu sebelum detik-detik jatuh gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang tidak kita ketahui, namun hanya menyimpan misteri saja gitu ya. Hal-hal yang kita tidak tahu itu hanya menyimpan sebuah misteri saja
Mungkin intinya seperti itu dalam buku ini. Biarkanlah misteri menjadi sebuah misteri yang tidak perlu diungkapkan lagi, namun hanya sekedar keingintahuan belaka saja gitu ya, dalam sebuah fenomena-fenomena unik dalam sebuah buku ini. Ya, ada indeksnya gitu ya, ada beberapa pemahaman gitu ya. Ini memang ada beberapa pemahaman yang memang luar biasa sekali gitu ya, yang kalau saya lihat gitu selama saya membaca buku ini gitu ya. Maka dari itu saya ingin membuat konten video ini gitu ya, supaya kreatif gitu ya. Ini adalah hasil dari pemikiran saya sendiri gitu ya. Memang jadi ya ibaratnya seperti perempuan aja gitu ya, karena kan memang perempuan itu memang alibinya luar biasa gitu ya, alibinya. Kenapa bisa saya sebut alibi? Karena memang perempuan itu lebih banyak berkomunikasi secara nonverbal dibanding laki-laki yang sering berkomunikasi secara verbal. Nonverbal ini adalah komunikasi yang hanya dari gerak-gerik gestur tubuhnya gitu ya, atau ya keadaannya, moodnya, dan lain-lain. Nah, itu komunikasi nonverbal. Sedangkan komunikasi verbal itu sering dilakukan oleh pria gitu, seperti ya harus berbicara dengan mulut ya kan, harus mendengarkan dengan seksama gitu ya. Tapi tidak, kelemahannya itu adalah tidak berkonsentrasi kepada nonverbal gitu. Ya memang sih kan keduanya itu harus saling melengkapi lah gitu ya, karena cewek itu misteri gitu ya, banyak menyimpan rahasia di masa lalunya yang nggak hanya kita ketahui sekarang aja. Kalaupun kita tahu gitu ya, kontribusi apa yang akan kita dapat, hanya kumpulan aib sampah aja gitu ya. Memang sih ada istilah masa lalu itu nggak penting ya kan, yang penting apakah ada yang mau memperbaiki dan membimbing cewek itu sampai ia benar-benar move on dari masa lalunya gitu ya. Tapi memang kan yang namanya orang itu kan kalau sudah terpatok dengan masa lalu itu kan susah diingat ya kan, susah diingat kembali. Nah, apa kontribusi kita terhadap black box thinking pada seseorang gitu ya. Nah, itu pelajaran dari kita sendiri dan pelajaran yang saya dapat dalam buku ini gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Saya Amnur Rahman 70 channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.